Baik, perkenalkan, nama saya Idewa Gede Agung Odilyanandana Swastio dengan NIM 22701211075 dari SKD 14. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai sistem cytoskeleton. Pengertian secara umum. Sitoskeleton adalah matriks protein yang memberikan kerangka arsitektural bagi sel. Dalam artian, peran sitoskeleton di sini adalah sebagai pemberi bentuk kepada sel, sehingga nantinya sel memiliki bentuk yang proper dan utuh, tidak berubah-ubah dan tidak saling menumpuk, sehingga nantinya satu sel dengan sel lainnya memiliki bentuk atau ukuran yang mirip dan tidak berbeda terlalu jauh, dan juga dapat membuat susunan jaringan yang lebih besar, lebih kokoh. Setelah itu, sitoskeleton dikategorikan sebagai organel yang tidak bermembran. Dalam artian, sitoskeleton tidak memiliki kulit terluar untuk melindungi organel itu sendiri. Seperti halnya contohnya organel mitokondria. Mitokondria sendiri memiliki dua membran ya. Dan khususnya di sini mitokondria sendiri memiliki membran sehingga ada yang melindungi bagian dalamnya. Berbeda dengan sitoskeleton yang tidak memiliki membran. Organel sitoskeleton tersebar secara merata di dalam sitoplasma. Setelah itu, sitoskeleton berperan penting dalam pergerakan sel, pembelahan sel, pengaturan arsitektural organel yang ada di dalam sel, dan mobilitasnya dalam sitoplasma. Yang dimaksudkan adalah mobilitas dari organel tersebut di dalam sitoplasma. Dan yang terakhir, proses pembentukan unsur kimia yang terjadi di dalam sel maupun di dalam organel. Berdasarkan komponen-komponennya, sitoskeleton sendiri dibagi menjadi 3, yaitu filamen mikro atau microfilaments, tubulus mikro atau microtubules, dan filamen intermediate atau intermediate filament. Seperti gambar yang telah saya sajikan pada PowerPoint saya, ketiga dari unsur penyusun sitoskeleton tersebut memiliki bentuk, unsur penyusun, dan ukuran yang berbeda-beda, dan juga pastinya memiliki peran yang berbeda-beda sama pentingnya untuk menciptakan sistem sitoskeleton. Yang pertama, filamen mikro atau microfilaments. Filamen mikro atau lebih dikenal dengan filamen aktin merupakan komponen sitoskeleton dengan ukuran paling kecil dari 3 unsur penyusun sitoskeleton yang tadi saya sebutkan. Microfilaments inilah yang memiliki ukuran paling kecil, yaitu sekitar 7 nanometer. Gambaran dari microfilaments ini sendiri sudah saya sajikan pada PowerPoint saya, yang membentuk seperti dua benang yang saling melilit. Di sana secara keseluruhan disebutkan sebagai actin filaments, dan setiap butirnya disebut sebagai actin subunit. Tubulus mikro atau microtubules. Tubulus mikro bisa dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu aksonemal dan sitoplasmik. Tubulus mikroaksonemal merupakan penyusun flagella atau silia,
suatu substruktur sel spesifik yang berfungsi dalam mobilitas sel. Umumnya, flagella atau silia ini digunakan oleh sel sebagai alat gerak untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Seperti yang saya telah sajikan, ada beberapa jenis flagella dalam sel. Salah satu sel yang cukup umum kita ketahui yaitu memiliki flagella berjenis monotrik, yaitu pada sel sperma. Flagella tersebut digunakan untuk berenang sehingga sel itu sendiri dapat berpindah tempat sesuai keinginannya. Setelah itu adalah tubulus microtubules yang berjenis sitoplasmik. Tubulus mikrositoplasmik ini mempunyai beragam fungsi, mulai dari meregangkan serabut akson sel syaraf, polaritas sel, dan lain-lain. Seperti yang telah saya sajikan gambarnya, microtubulus sitoplasmik ini adalah mikrotubulus yang berada di dalam sitoplasma, dalam artian langsung bersama dengan sitoskeleton secara umum di dalam sel, berbeda dengan mikrotubulus yang berfungsi sebagai flagella bertempat di luar sel. Tetapi mikrotubulus sitoplasmik ini berada di dalam sitoplasma sel sebagai unsur pelengkap dalam penyusun sitoskeleton. Setelah itu, filamen intermediate atau intermediate filaments. Filamen intermediate mempunyai diameter 8 sampai 12 nanometer yang berada di antara filamen mikro yang berukuran 7 nanometer dan tubulus mikro yang berukuran 15 hingga 25 nanometer. Sampai saat ini, pengetahuan tentang struktur filamen intermediate banyak diperoleh dari sel-sel hewan, terutama yang ada di otot, sebagaimana ditemukan pertama kalinya. Seperti yang kita ketahui, filamen intermediate atau actin filaments ini pertama kali ditemukan pada sel otot, yaitu cara kerja otot meregang dan relaksasi. Dapat kita lihat pada kontraksi sel otot tersebut terjadinya interaksi oleh aktin filamen ini sendiri. Rangkuman. Baik, di sini saya akan memaparkan rangkuman dari PowerPoint yang telah saya bawakan barusan. Yang pertama, sistem sitoskeleton terdiri dari 3 unsur penyusun utama, yaitu microfilaments, microtubules, dan intermediate filaments. Microfilaments adalah unsur penyusun sitoskeleton dengan ukuran terkecil yang disusul dengan intermediate filaments dan microtubules. Berdasarkan ukurannya, microfilaments memiliki ukuran terkecil yaitu 7 nanometer. Dilanjutkan oleh intermediate filaments yang berukuran 8 sampai 12 nanometer dan microtubules dengan ukuran 15 hingga 25 nanometer. Terkhusus untuk microtubules terbagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu microtubules axonemal
yaitu yang berfungsi sebagai flagela atau silia yang berada di luar sel, umumnya digunakan sebagai alat gerak sel atau alat peraba sel. Dan jenis microtubules yang kedua yaitu adalah microtubules sitoplasmik yang menjadi penyusun utama dari sitoskeleton itu sendiri di dalam sitoplasma. Ketiga unsur penyusun sitoskeleton tersebut memiliki perannya masing-masing yang sama pentingnya demi menciptakan sistem sitoskeleton yang baik untuk memberi kerangka arsitektural baik bagi sel secara keseluruhan maupun organel-organel yang ada di dalamnya, sehingga suatu sel dapat tertata dan rapi, tidak beracak-acakan, dan juga memiliki bentuk yang proper. Baik, di sini saya sajikan referensi yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint sistem sitoskeleton saya ini. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai PowerPoint saya, yaitu sistem skeleton. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun kekurangan. Saya tutup PowerPoint saya. Terima kasih.